Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Rizkula Awaludin dari kelompok 009 ingin mempresentasikan tugas modul 1 untuk memenuhi tugas mandiri saya. Saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem basis data. Langsung saja. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang definisinya. Secara etimologi, sistem basis data dapat bisa menjadi dua kata, yaitu sistem dan basis data atau database. Sistem berasal dari bahasa Latin dan juga bahasa Yunani. Yang bahasa Latinnya itu sistema dan bahasa Yunaninya itu sustema. Yang berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir, yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu komputer. Jadi dari definisi-definisi kata-katanya itu bisa kita tarik satu kalimat. Sistem basis data adalah sebuah sistem atau mekanisme yang terjadi untuk mengatur alur, penyusunan, dan semua bentuk kegiatan-kegiatan data-data. Ya, ini untuk mempermudah kita untuk mengatur data lah. Selanjutnya, kami mengambil satu definisi sistem basis data dari para ahli. Menurut Bambang Haryanto tahun 2008, basis data ialah kumpulan data dalam kurung elementer yang secara logik berkaitan dalam mempresentasikan fenomena atau fakta secara terstruktur dalam domain tertentu agar mendukung aplikasi pada sistem-sistem tertentu. Lanjut, karakteristik. Jadi, karakteristik sistem basis data kami mengambil sini ada 6. Yang pertama itu self-describing, kedua isolation, ketiga multi-view, keempat sharing data, dan kelima pemrosesan multi-user. Langsung saja. Yang pertama, self-describing. Self-describing dari katanya kita bisa bilang adalah pendeskripsian diri sendiri ya, kalau nggak salah. Jadi basis data tidak hanya berisi data saja, tetapi lengkap dengan definisi dari data itu sendiri. Definisi data disimpan dalam katalog sistem yang berisi struktur setiap file, tipe, dan format penyimpanan data, serta constraint dari data. Perangkat lunak DBMS, software DBMS di sini adalah Database Management System, dapat mengekstraksi data dari katalog dan menggunakannya. Ya, itu kalau kita menggunakan software-software DBMS. Kedua, isolation. Isolation di sini artinya isolasi. Ya, jadi isolasi berarti program pengaksesan sistem basis data ini ditulis secara terpisah dengan file-file yang bersifat spesifik seperti abstraksi data. Sehingga program data berdiri sendiri atau independen. Jadi dia terisolasi dari info-info tertentu. Selanjutnya, multi-view memungkinkan pengguna yang berbeda untuk mendapatkan perspektif atau sudut pandang basis data yang berbeda. Lanjut, sharing data dan pemrosesan multi-user. Sharing data dan pemrosesan multi-user ini adalah karakteristik yang memungkinkan sejumlah user mengakses data secara bersamaan. Untuk DBMS perlu menyediakan DBMS itu Database Management System. Untuk Database Management System perlu menyediakan concurrency control software, itu software yang benar untuk bisa mengatur data-data sehingga data dapat diakses dengan benar oleh beberapa user atau ingin dibagi-bagi gitulah. Ketiga, penggunaan. Seperti yang kita tahu pada zaman sekarang data ini sangat merupakan komponen yang sangat penting karena kita sudah juga memasuki zaman industri 4.0 di mana data menjadi komponen utama di sini, ciri khas ya.
Penggunaan sistem basis data sudah sangat luas. Banyak sekali aplikasi yang memanfaatkan sistem basis data ini untuk mengelola data yang ada. Penggunaan basis data ini memudahkan setiap orang untuk melakukan aktivitasnya. Perkembangan sistem basis data ini bisa dikatakan sangat cepat. Hampir di semua aspek pemanfaatan perangkat komputer dalam sebuah organisasi atau perusahaan senantiasa berhubungan dengan basis data ini. eh ini kenapa hampir digunakan oleh semua bidang, yaitu karena dengan sistem basis data kita dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, keakuratan, dan kecepatan operasional bidang-bidang atau perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi kita. Sehingga kita gampang atau apa ya, teratur dan bisa unggul dalam dunia industri nanti. Nah, karena itu efisiensi, daya saing, keakuratan, kecepatan operasional akan meningkat sangat pesat menggunakan sistem basis data ini. Nah, saya akan berikutnya adalah beberapa bidang-bidang atau bagian-bagian dari industri yang menggunakan sistem basis data. Walaupun seperti yang kita tahu di zaman sekarang ini hampir semua bidang menggunakan data. Jadi saya ambil beberapa saja. Perbankan. Dalam bidang perbankan dia dilakukan untuk melakukan pengelolaan data nasabah atau data tabungan. Ya, karena kita di bank itu seperti kita tahu menjaga sebuah uang, harta dan data-data konsumen, kita harus menggunakan sistem basis data di sana, akan sangat membantu. Selanjutnya adalah produsen barang. Dalam melakukan pengolahan data keluar masuk barang dan lain-lain. Ya, ini juga dilakukan untuk inventory pada produsen-produsen yang ingin mengekspor, mengimpor, ataupun menjual barangnya, mendistribusikan, pasti harus menggunakan ini untuk menyimpan track record data-data barang-barang yang didistribusikan. Telekomunikasi. Dalam melakukan pengolahan data, administrasi kabel data pelanggan, menangani gangguan, dan lain-lain. Nah, telekomunikasi ya juga itu merupakan sebuah bidang yang sudah dari lama memang menggunakan sistem basis data karena ya seperti kita tahu komunikasi itu menggunakan jaringan itu menggunakan data. Ya, seperti itulah. Selanjutnya, penggunaan pergudangan. Ya, inventory untuk menginventory sebuah barang-barang yang ada dalam gudang atau uh, tempat kita bisa menggunakan penggunaan sistem basis data untuk mempermudahnya dan meningkatkan keakuratannya sehingga tidak ada uh, kesalahan dalam mendata barang-barang. Pendidikan sekolah. Karena di zaman sekarang sudah memasuki industri 4.0, bahkan sekolah juga sudah menerapkan penggunaan sistem basis data. Ya, di sekolah ini dia digunakan sebagai pendataan siswa-siswa dan tenaga pengajar dan bisa juga pendataan buku-buku dan banyak lah gunanya. Dan ini terbukti sangat membantu dalam bidang pendidikan sekolah ini. Lanjut, tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat sistem basis data, seperti yang saya katakan tadi, kenapa basis data ini bisa diminati hingga segala bidang, hingga persekolahan, produsen barang, penjualan, pasti ada sebab yang membuatnya diminati hingga hampir semua bidang. Nah, di sini kita akan bahas sebab itu. Ya, sistem basis data atau database sistem ini sudah banyak digunakan di banyak bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi, bahkan database sudah digunakan di perusahaan, universitas, pengantoran, supermarket, bahkan di rumah-rumah. Ini sudah banyak aplikasi untuk mendukung pembuatan database. Penggunaan database ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan dari sebuah instansi, sebuah bidang, sebuah organisasi untuk mengatur data-data sehingga data itu teratur secara tepat, akurat, dan juga konsisten. Ya, ini sekarang selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan tujuan-tujuan basis data dan manfaat-manfaatnya.
Tujuan Tujuan sistem basis data itu adalah mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Nah, ini adalah tujuan yang kenapa alasan kenapa sebuah sistem basis data sangat diminati hingga bisa sebuah fitur salah, maaf. Ini adalah alasan mengapa ini adalah sebuah fitur yang menjadi alasan kenapa sistem basis data bisa menyebar hingga ke segala bidang. Kenapa dia bisa diminati? Nah, yaitu mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, kecepatan, dan kecepatan dalam pengambilan. Jadi, fitur ini adalah membuat sistem basis data itu terorganisir, teratur, agar kita gampang apabila kita ingin melihat, menghapus, mengedit, atau memanipulasinya. Dan ini terbukti sangat berguna di bidang-bidang yang ada sekarang. Selanjutnya, tidak adanya redundansi dan menjaga konsistensi data. Maksudnya di sini kita menjaga sebuah data agar dia tidak terduplikat. Maksudnya tidak ada banyak data yang mengandung satu informasi yang sama. Karena itu kan akan merugikan kita di bagian space nanti atau di bagian tempat. Selanjutnya, pengaturan dalam pemilahan data sesuai dengan fungsi dan sejenisnya. Ini juga masuk ke dalam sebuah pensortiran data agar gampang diakses dan gampang diubah-ubah. Manfaat sistem basis data ya, ini dia manfaat sistem basis data. Dia itu bisa membuat kita meningkatkan kecepatan dan kemudahan. Dia juga bisa meningkatkan aksesibilitas pengaksesannya, mulai kebersamaan pemakaian. Dia juga gampang dikontrol, memiliki efisiensi ruang penyimpanan, dan dia akurat. Itu adalah manfaat sistem basis data yang ada karena dan sekarang dipandang sangat paling menonjol. Selanjutnya adalah komponen. Jadi komponen sistem basis data itu ada 6, yaitu perangkat keras, sistem operasi, database management system atau DBMS, basis data, user, dan aplikasi. Langsung saja yang pertama, perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori, dan perangkat komunikasi jaringan. Ya, ini diperlukan untuk menambah fitur-fitur dalam sebuah aplikasi sistem basis data. Kedua adalah sistem operasi. Seperti yang kita tahu, aplikasi-aplikasi sekarang ini harus berjalan dalam sebuah sistem operasi tertentu. Biasanya contoh-contoh sistem operasi itu kayak Windows, Linux, Android, Mac, iOS, dan lain-lain lah. Ini dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer, termasuk juga operasi-operasi aplikasi sistem basis data dan lain-lain. Yang ketiga, basis data merupakan sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Ya, sesuai namanya tadi, sistem basis data, yaitu sistem yang mengatur alurnya basis data. Jadi, ini pasti merupakan komponen yang paling penting dalam sistem basis data itu sendiri. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Nah, lanjut. DBMS atau bisa kita bilang Database Management System berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. DBMS atau Database Management System adalah program, aplikasi, atau software yang khusus dirancang untuk membuat dan juga mengelola basis data yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan program yang digunakan untuk mengakses data tersebut. Software-software ini biasa mengandung beberapa fitur-fitur yang mempermudah kita untuk mengatur, mengelola sistem basis data. Beberapa contoh software di sini seperti kita lihat adalah contohnya Microsoft Access, MySQL, Oracle Database, Sybase, Borderland
board, LAN interface, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen selanjutnya adalah user. User adalah satu komponen basis data yang berinteraksi secara langsung dengan basis data. Ada beberapa tipe user, diantaranya programmer aplikasi, pengguna mahir, casual user, pengguna umum, dan pengguna khusus. Ya, ini kita user pasti jadi sangat mau menjadi komponen yang penting juga untuk mengatur bagaimana data itu ingin teratur. Karena walaupun kita mempunyai aplikasinya, tapi kita tidak dikendalikan, ya sama saja lah. Jadi kita harus menggunakan user. Selanjutnya aplikasi. Aplikasi ini tergantung kebutuhan opsional. Pemakai basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, dan pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam database management system atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya. Ya, ini dikatakan opsional karena aplikasi ini tergantung kebutuhan. Kalau kita membutuhkan fitur tertentu dalam sebuah DBMS dan ada aplikasi yang bisa melakukan itu, ya kita bisa gunakan. Tapi pada dasarnya kita bisa melakukan fitur-fitur yang inti dari DBMS itu secara manual. Itu aplikasi digunakan untuk memudahkan saja. Selanjutnya, bahasa. Seperti kita tahu, seperti halnya pemrograman lain, hal-hal pemrograman lain, sistem basis data juga memiliki bahasa atau aturan untuk melakukan pengelolaannya. Sistem basis data mempunyai bahasa yang digunakan oleh penggunaan untuk berinteraksi dengan basis data. Bahasa basis data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Data Definition Language atau DDL, dan Data Manipulation Language atau DML. Umumnya kedua bahasa tersebut menyatu menjadi bahasa yang satu, seperti bahasa SQL yang umum digunakan. Kita akan menjelaskan definisi-definisi dari kedua bahasa tersebut. Nah, ini dia. Data Definition Language atau DDL merupakan skema atau struktur basis data dan properti data yang didefinisikan dengan bahasa ini. Dengan bahasa ini juga penggunaan dapat mendefinisikan struktur penyimpanan dan cara mengakses data tersebut. Data yang ditaruh dalam basis data harus memenuhi beberapa syarat atau batasan yang dapat didefinisikan oleh penggunaan DDL. Jadi dia memiliki aturan-aturan tertentu agar bisa didefinisikan sebagai data definition language. Memiliki fitur untuk mendefinisikan syarat atau batasan tersebut. Fitur utamanya itu mendefinisikan syarat atau batasan atau aturan dari data tersebut. Yang kedua yaitu data manipulation language. Bahasa ini memungkinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi data. Jenis-jenis akses tersebut antara lain ya mengambil data yang ada pada basis data, memasukkan data baru pada basis data, menghapus data yang sudah ada pada basis data, memodifikasi data yang disimpan pada basis data. Itu adalah fitur-fitur dari data manipulation language. Ya, seperti namanya ya, manipulation. Oke. Oh, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Waludin, min pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.